Hai sahabat Betsaida, perkenalkan saya Dr. Isfarani, dokter spesialis anak di Betsaida Hospital. Sore ini, pada episode Ruang Sehat kali ini, kita akan membahas kelainan genetik yang namanya thalassemia. Buat yang baru pertama kali dengar, thalassemia merupakan kelainan genetik yang mana badan seseorang tidak mampu memproduksi sel darah merah atau hemoglobin ya tepatnya secara normal, sehingga sel darah merahnya itu seringkali banyak dihancurkan oleh tubuhnya sendiri yang pada akhirnya akan menjadi keadaan anemia kronis pada si penderita. Hari ini sudah hadir bersama saya Kakak Michelle yang mungkin sahabat Betsaida sudah pernah lihat sebelumnya, sudah pernah kenal mungkin dari media sosial dengan sebutan keluarga celana. Ya, apa kabar Kak Michelle? Baik, hai dok. Apa kabar dok? Sehat ya? Ya, Oke. Nah, Kak Michelle, boleh nggak ceritain sedikit mengenai kenapa sih disebut keluarga celana atau tentang Kak Michelle dan keluarga selama ini? Oke, kalau yang nanya kenapa keluarga celana, sebenarnya karena itu nama aku dan nama suami dijadiin satu, gitu. Celnya itu dari namaku, Michelle kan keterusannya Cel. Andri itu Andri ganda, jadi disingkat Ana gitu, Celana. Awalnya gara-gara itu. Terus orang kan juga kece ya, kok kenapa celana sih gitu kan? Kenapa celana sih gitu kan? Ya itu sebenarnya gara-gara itu. Nah kalau bagi yang belum tahu, mungkin kalau dilihat di sosmed itu kita sebenarnya sharing dan mau raise awareness tentang yang namanya thalassemia mayor gitu. Karena thalassemia sendiri kayak dokter tadi bilang kelainan genetik gitu kan. Nah kelainan genetik ini berarti kan nggak menular ya. Dan ternyata itu diturunkan gitu. Dan ternyata juga thalassemia ini adalah satu-satunya kelainan genetik yang bisa dicegah gitu kan. Itulah yang pengen kita kasih tahu ke orang gitu. Tujuannya itu. Nah dari situ ya, jadi dari situ mulainya. Nah di sosmed, di YouTube maupun di Instagram kita sharing tentang perjalanan kita melawan si thalassemia mayor ini gitu. Nah, gimana sih awalnya Kak Michelle tahu anak-anak ada thalassemia? Waktu itu sebenarnya kedua-duanya kurang lebih sama ya. Yang pertama itu 2 minggu demam naik turun ya. Kita pikir ya manusia normal ya naik turun 2 minggu. Di usia berapa itu? Itu 6 bulan, 7 bulan. Di usia 7 bulan kita pikirnya DB, ya kan? Gitu, pikirnya DB. Cek ke dokter, nggak taunya HB-nya rendah banget. Cek ferritinnya normal, gitu kan? Berarti dokternya langsung bilang, ya udah ini aku langsung refer ya ke hematologi anak gitu. Oke, langsung cek ke hematologi anak. Karena HB-nya udah 6, dia bilang normalnya 12 by the way, nomor 12 ini udah setengahnya ya gitu. Dia langsung bilang ya udah kamu langsung cek dulu ke waktu itu cuman ada lab gen tuh cuman ada satu zamannya Conan itu di Eijkman. Cuman di Jakarta ya? Di Jakarta, di Jakarta cuman ada di Eijkman. Ya udah kita ke sana terus dia bilang tapi habis dari sana langsung ya balik ke rumah sakit lagi untuk ditransfusi darah. Oke, kenapa ya dok gitu? Iya ini saya curiganya ini anak ibu namanya thalassemia mayor. Itu harus ditransfusi darah. Oke gitu kan pikirannya transfusi darah juga. Kalau DB juga transfusi darah kan. Dia bilang, oh ya tapi ini seumur hidup. Nah lu kaget pasti ya kan? Iya kan? Baru pertama kali gitu. Ini apaan nih thalassemia mayor segini-gini tuh ditanya silsilah keluarganya segala macem gitu. Ya udah habis selesai itu pokoknya intinya ini transfusi darah tiap bulan seumur hidup. Sebulan sekali. Iya, sebulan sekali. Waduh. Iya, makanya kita pastiin dulu. Tapi saya sih curiganya ke situ karena nggak ada indikasi lain gitu. Oh ya udah oke ke sana ya. Tapi langsung balik kemari karena ini 6. Kalau 5 ini masuk NICU. Dia bilang gitu, ya kan. 5 ini masuk NICU nih kata gitu. Oke gitu ya. Udah kita shock lah gitu langsung itu sore-sore. Kebetulan itu udah sore. Jadi pas kita telepon Eijkman-nya udah tutup juga. Jadi besok paginya ke sana, siangnya langsung balik lagi ke rumah sakit langsung dikasih 2 bag. Transfusi 2 bag langsung gitu. Dan gitu kan bayi ya, darah udah rendah ya. Itu penderitaan banget sih nyari lubang infusnya itu sampai 8 kali disuntik gitu waktu itu kan. Udah makin shock lagi kan, apaan nih masa anak gue tiap bulan ngalamin kayak gini kan, waduh gitu. Itu yang Conan. Nah yang Kristal, dengan udah ada pengalaman Conan, dia juga sama demam berhari-hari, udah 3 hari 4 hari nggak sembuh langsung kita bawa ke rumah sakit juga. Pas dicek
dia bilangnya ini infeksi saluran pipis. Oke. Tapi HB-nya juga udah 6. Gitu. Itu di umur berapa? Itu di umur setahun. Oke. Kristal setahun. Nah, itu yang kita agak sebenarnya tadinya kita lumayan positif kalau Kristal itu sehat. Yes. Karena kondisinya saat itu kan kita udah tahu Conan. Terus dengar-dengar ya itu kan bisa stem cell, cangkok stem cell. Yes. Yang kita tahu waktu itu stem cell hanya bisa dapatkan di hari-hari waktu itu. Jadi waktu itu kita akhirnya hubungin salah satu ini yang kolek stem cell. Pas lahiran di kolek stem cellnya bilang disimpan aman. Yes. Dari situ kita udah merasa green light, lebih lega karena pengalamannya ada orang tua pasien lain mau melakukan yang sama dari apalagi di ekstrak aja abis dites dia bilang ini udah ada mayornya, jadi bisa ketahuan. Gitu. Jadi dia punya ya udah nggak bisa disimpan, nggak guna gitu kan. Kita punya bisa. Nah kita pikir aman nih. Terus Kristal juga lahir lebih gede gitu. Kalau Conan lu kecil banget cuma 2,4. Kristal 3 kilo kan normal gitu kan. Terus gedenya pun normal, nggak ada apa-apa. Sampai 6 bulan lewat kan kita mikir gitu kan, 6 bulan 7 bulan nih udah deg-degan juga. Oh anaknya sehat-sehat juga gitu kan. Wah udah nggak apa-apa deh berarti dia gitu kan. Tiba-tiba setahun gitu dia demam. Juga panas ya. Demam juga, infeksi saluran pipis, HB-nya 6. Wah aduh mateng nih. Kayaknya udah feeling. Udah feeling juga deh. Jadi dokternya pun langsung ya udah deh Bu, kita nggak usah tutup-tutupan lagi, kita langsung cek genetik lagi ya gitu ya. Udah cek genetik katanya bener mayor juga. Gitu. Awalnya seperti itu. Setelah terdiagnosis si Conan, anak kedua kan berarti gimana waktu itu, Kak Michelle? Nah, waktu itu kan ya karena dia HB-nya rendah juga itu kan dokter akhirnya memutuskan untuk ya udah ini juga sama dengan riwayat kita ada thalassemia minor berarti kan karena waktu Conan dicek orang tua juga harus dicek karena kan keturunan genetik kan. Jadi aku juga dicek, Anda juga dicek dan ceknya langsung genetik. Jadi ketahuan tuh ternyata aku thalassemia minor beta homozigot bla 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 gitu. Nah si suamiku Andre juga thalassemia minor bla 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 gitu juga panjang lah. Terus ya terus kalau Conan dinyatakan ya thalassemia mayor homozigot bla 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 gitu. Oke, ya udah pas Kristal jadi nggak usah langsung DNA kan, yang biasa aja ya udah dengan kondisi kedua orang tuanya minor dan kakaknya udah mayor ya udah dia berarti yang tipis pun istilahnya bukan DNA pun bisa ketahuan gitu kan. Jadi ya udah ketahuan nggak tahu dia mayor juga gitu. Nah surprise lagi gitu karena kan ternyata awalnya soalnya kan kita taunya dari kejadian Conan, kita tanya ke dokternya kenapa bisa terjadi. Dokternya kan ya bilangnya yang hematolognya ya ini emang chance-nya Bu, Ibu ya hukum probabilitas aja. Ibu minor-minor, 25% mayor, 50% minor, 25% normal. Iya kan? Semua gitu. Jadi 75%-nya ini sehat, 25%-nya baru ke mayor gitu. Itu kan yang kita tahu saat itu. Oke, kita simpan baik-baik gitu kan. Nah, terus ketemulah sama obgyn kita juga. Aku tanya juga, "Dok, anak kita gini loh, Dok. Ini bisa dicegah nggak sih sebelum punya anak berikutnya gitu kan?" Kata dokternya, "Ya nggak bisa karena kan berarti kan mesti ngeceknya tuh dari suntik dari luar itu kan. Yang udah berapa bulan tuh udah 4 bulan anaknya udah agak gede." Maksudnya screening NIPT ya yang diambil genetik saat di perut. Iya, saat di perut gitu. Itu kan resikonya juga tinggi. Terus kalau ketahuan anaknya mayor juga, emang ibu mau gugurin? Dia langsung tanya gitu kan. Ya enggak juga sih, tapi ya adakah gitu loh. Jadi sebelum kita punya anak ada enggak gitu kan. Chance untuk dicegah gitu, bisa enggak gitu. Ya menurut dia ya nggak bisa. Pilihannya ya kalau mau ya nggak punya anak jadinya gitu kan. Oh oke gitu. Nah dengan berbekal seperti itu dia bilang ya tapi kan tetap 25% doang nih Bu gitu kan, 75%-nya sehat. Dan dengan begitu terus ya kita dapat info stem cell bisa menyelamatkan. Kita pikir jadi punya keberanian ya untuk mau punya anak. Ya udah deh satu lagi gitu kan untuk dengan impian bisa selamatin kokonya dengan stem cell-nya dia gitu ya. Itu dengan hasil yang tadi dimasukin disimpan stem cell-nya ternyata bisa juga gitu kan. Terus akhirnya kita gara-gara dua-duanya begini ya kita cari cara dong gimana supaya sembuh gitu kan. Adakah maksudnya di sini bilang nggak bisa kan, kita nggak tahu nggak bisanya karena apa gitu kan ya. Kita ke Singapura lah gitu coba keluar. Terus dia bilang iya kalau di Singapura sih kita rakyat yang minor kayak kalian tuh banyak dan semua yang kayak kalian kita nggak boleh punya anak
Benar-benar. Di sini pun banyak Gitu. di Indonesia. Di Indonesia Ternyata banyak kan? sangat banyak. Saya kebetulan sering banget screening anak-anak dari 6 sampai 12 bulan dan itu banyak banget. Benar-benar banyak Banyak banget kan yang minor? hampir setiap bulan aku temu yang minor gitu. Iya kan? Dan itu kebetulan orang tuanya langsung surprise kayak gitu. Karena di keluarga nggak kelihatan kebetulan yang Betul. minor gitu. Ada satu pasienku yang kayak kakak juga. Papa mamanya dua-duanya minor, kebetulan anaknya jadinya minor. Iya, dapatnya yang 50%-nya tadi gitu. Nah, itu aku belajar lagi dari Bangkok sama dari Singapura. Kan dibilangnya 25%, 50, 25 gitu kan. Tapi ternyata waktu dikorek lagi ya itu kalau misalnya ngecek cuma HB elektroforesis atau apa, itu kan tepi doang ya. Nah, kalau DNA itu kan kelihatan tuh ya homozigotnya apa. Nah, kalau kemarin dari hasilnya aku sama Andri, dokternya kasih ilustrasinya tuh kayak aku nggak punya tangan kanan, Andri nggak punya tangan kiri. Pada saat sendiri ya nggak kelihatan sehat-sehat aja, tapi pas dijadiin satu ya anaknya nggak punya tangan, gitu. Jadi normal. Nah, dalam kasusnya kita jadi nggak 25% karena kebetulan match nih, istilahnya minornya nih bisa nempel, tapi ya begitu nggak punya tangan. Akhirnya jadi 100% karena dua-duanya mayor jadinya gitu. Nah, itulah yang Singapura nggak mau ambil resiko. Jadi kalau di Singapura ya udah nggak usah punya anak aja. Nggak punya anak. Atau kalau mau punya anak, bayi tabung yang pilih genetik. Ya itu, itu dia sebenarnya bisa dipilih. Iya, sebenarnya bisa dipilih. Tapi ya jauh sebelumnya itu. Tapi jadinya kan bayi tabung. Kalau secara natural ya lu nggak bisa pilih gitu. Maksud dokternya ternyata. Gitu kan. Ya itu tapi setelah kita udah berjalan beberapa saat ya udah ke berbagai macam dokter. Udah punya anak kedua. Udah punya anak kedua gitu. Jadi kayak oh gitu, ya udah gitu. Jadi ternyata ya 25% itu tetap bukan angka mutlak gitu kan, yang semua orang tua tetap kalau mau thalassemia minor, menurut aku sendiri jadi pengalaman pribadi tetap lebih murah bayi tabung dengan rekayasa genetik itu pemilihan genetik dibanding harus merawat thalassemia mayor gitu. Jadi sepenting itu ya screening sebenarnya ya sebelum punya anak. Betul. Ya kan? Screening genetik genetik ya, screening thalassemia juga sekarang ada itu kan. Screening karena kalau misalnya dia bilang kayak elektroforesis udah gede, ya berarti udah nggak mungkin mayor. Iya kan dok, bener kan? Yang mayor itu dari bayi atau dari pokoknya balita udah ketahuan gitu. Pasti mereka mayor. Kalau yang udah gede kayak kita, apalagi gitu minor nggak kelihatan sama sekali gitu. Kita normal kayak aku ini minor gitu. Suami juga normal gitu kan. Nih sahabat Betsaida bisa lihat tuh ya. Kalau yang minor tuh nggak kelihatan sama sekali ya. Nggak ada indikasi apapun juga gitu. Iya. Bener-bener pokoknya sehat aja hidup gitu. Seperti biasa. Iya. Gitu. Nggak ada apapun. Nggak disadarin pas tahu ketika screening, hanya screening ya jawabannya ya gitu. Betul. Jadi kalau minor itu nggak bahaya ke kita yang dewasa, tapi ke keturunan kita intinya gitu. Iya. Mayor juga sebenarnya kalau dirawat dengan baik tadinya juga nggak kelihatan ya sebenarnya. Bisa nggak kelihatan secara outlook. Tapi di dalam tetap perawatan terus ya. Tetap kan kalau namanya transfusi darah kan yang utamanya kan penumpukan zat besi kan. Nah, lama-lama bisa gagal organ atau komplikasi kan. Tetap bahaya lah namanya penyakit ya. Gitu kan. Justru yang Kak Michelle sama suami inginkan adalah supaya orang-orang lebih aware aja ya sebelum punya anak. Diagnosis sebenarnya gitu. Ya, dan sekarang screening genetik juga bisa gitu di Indonesia. Betul. Nah, sahabat Betsaida tadi kan udah dengerin cukup banyak ya dari Kak Michelle. Jadi mungkin lebih disadari lagi ya bahwa thalassemia itu bisa terjadi pada semua lapisan masyarakat. Kita tidak tahu kapan kita bisa kena thalassemia atau tidak, karena thalassemia minor itu secara klinis tidak terlihat gitu ya. Sehingga penting bagi mungkin sahabat Betsaida atau mama papanya mungkin yang misalkan ingin punya anak atau anaknya akan menikah untuk melakukan screening genetik, salah satunya untuk mencegah supaya keturunan yang dihasilkan nantinya tidak menderita thalassemia mayor ya. Mungkin itu yang kurang disadari oleh masyarakat Indonesia ya, karena kita di Indonesia itu screening sebelum menikah adalah screening infeksi kebanyakan, bukan screening genetik, sehingga menjadi penting sekarang ya screening genetik supaya menurunkan angka thalassemia di negara kita juga. Nah, sekarang Kak Michelle kan putra-putrinya kebetulan dua-duanya thalassemia. Boleh nggak berbagi pengalaman sejak terdiagnosis itu apa sih rutinitas yang dijalanin, terus persiapan
mental, finansial, juga fisik. Apa sih yang dialami oleh anak-anak ini setelah terdiagnosis thalassemia mayor khususnya? Kalau mental sih aku kena duluan ya sebagai orang tua, karena kan mereka taunya kan waktu 6 bulan dan setahun, which is belum tahu apa-apa gitu kan. Kalau aku sendiri sangat terpukul ya, sangat shock juga gitu ya dengan kondisinya, tapi ya mau nggak mau kan tetap harus dirawat ya, kalau nggak dirawat kan mereka lebih bahaya gitu. Kalau dari mereka sendiri sih rutinitasnya itu sebulan, dulu Conan sempat 3 minggu sekali itu ke rumah sakit. Biasanya 3 kali ya, itu sekali cek darah, cek HB, besoknya transfusi, besoknya ambil obat. Pokoknya soalnya ambil obat ini tuh harus 30 hari sekali. Karena kita pakai BPJS ya harus 30 hari sekali gitu. Jadi ya pokoknya makin banyak lah ke rumah sakitnya gitu. Terus selain ini, tapi ini cukup makan waktu ya karena kan antrian BPJS kan nggak kira-kira ya. Jadi kayak udah hilang 3 hari aja gitu buat berobat gitu. Sedangkan ini masih kecil ya, kita masih sanggup, dan kebetulan aku jadi nggak kerja gitu ya, jadi full time mom gitu. Aku langsung ngebayanginnya kalau yang kerja sih gitu. Untuk siapin 3 hari bolos kerja kan nggak mungkin banget ya. Jadi kalau yang punya orang tuanya dua-duanya kerja sih ini menderita banget sih untuk bolos 3 hari sebulan gitu kan. Terus itu pertama. Terus dari sisi rutinitas ya, dari sisi kesehatannya mereka sendiri, transfusi ini pun bukan menjadi jawaban. Ini hanya treatment, ya kan, bukan menyembuhkan gitu. Dengan transfusi sendiri, kekurangan HB-nya bisa terpenuhi, tapi bukan menjadi jawaban. Kenapa? Karena kan HB-nya dipakai, darah merah dipakai, oksigen dipakai, zat besinya numpuk. Zat besinya numpuk, gagal organ kan dok, gitu kan. Pertumbuhannya terganggu gitu ya. Gagal organ sih udah pasti menuju ke game point ya gitu ujung-ujungnya kan. Yang mana di Indonesia secara treatment dan secara obat suka masih overlap kan. Maksudnya kadang-kadang kurang darah, kadang-kadang nggak ada obat gitu kan. Jadi angka ekspektasi hidup di Indonesia itu rendah gitu. Di sini tuh kemarin aku cari-cari dari zamannya Conan sampai sekarang aja itu 25-30 tahun. Itu udah bagus. Itu udah bagus. Di lapangan nggak sampai segitu. Nah, makanya 25-30. Itu yang terjaga mungkin itu ya. Mungkin yang terjaga 25-30, tapi itu 25-30 itu rata-rata. Yang di atas 30 ada. Tapi yang di bawah itu banyak gitu kan. Jadi yang kita kemarin bikin berpacu mau BMT juga karena di rumah sakit kita dirawat selama setahun itu ada 10 anak yang meninggal per tahunnya. Itu yang di bawah 10 tahun. Di Bangkok. Enggak, di Jakarta. Yang di Jakarta. Yang di Okay. Jakarta. Makanya kenapa kita pengen ke Bangkok, karena di Jakarta seserem itu, bilangnya udah 25-30. Nggak taunya ini belum 10 tahun udah pada koit gitu kan. Jadi serem gitu kan. Kenyataannya di lapangan jarang yang lewat 20 tahun. Nah, makanya jadi kan kita serem ya sebagai orang tua ya. Itu udah nggak ada lah orang tua yang mau menguburkan anaknya sendiri, intinya gitu kan. Itu kan udah serem ya. Terus yang terakhir ya balik lagi financial. Obatnya itu mahal kan. Veriprox itu 3 juta per 10 kilogram berat badan. Iya kan? Sebulan kalau anaknya kayak anakku aja nih ukuran normal 20 kilo, udah 6 juta baru buat obatnya doang sebulan. Buat kelasi besinya doang. Belum transfusi, belum makan gitu kan, belum yang lain-lain gitu. 6 juta ini udah di atas UMR. Iya. Lu mau baru besinya doang. Baru besinya doang, belum yang lain-lain. Gimana anaknya mau panjang umur gitu kan? Itu baru itu. Jadi terus makan juga kan mereka nggak boleh makan zat besi kan? Sapi, ya kan daging merah, sayur hijau nggak boleh makan gitu kan? Ternyata aku belajar lagi juga ke Thalassemia International Federation. Vitamin C juga nggak boleh banyak-banyak gitu kan? Karena ngikat. Meningkatkan penyerapan. Makanya jadi larangannya tuh banyak gitu kan? Terus karena ini semua jadi complicated ya kita tujuannya mau sembuhin lah gitu kan. Jadi harapan hidup pun panjang gitu. Tapi sembuhin di Indonesia nggak ada gitu kan. Mesti keluar gitu kan. Keluar nggak murah karena udah keluar tinggalnya harus di luar gitu kan. Prosedur nggak bisa sebentar gitu. Bener. Jadi makin mahal lagi gitu. Susahnya gitu sih di Indonesia. Makanya aku bilang tetap lebih murah mencegah daripada ngerawat gitu. Iya.
Sahabat Betsaida boleh dengerin ya pengalaman langsung nih, bener. Keluarga penderita thalassemia mayor. Iya, 6 juta buat obat belum yang lain-lain. Taruhlah, aku sih ngitung rata-rata dia bisa 10 juta buat kristal doang. Iya. Sebulan setahun 120 juta buat satu anak. Belum sekolah, belum yang lain-lain. Iya kan? Kalau bayi tabung, nggak tahu di sini berapa atau di tempat lain umumnya berapa. Iya, kayaknya mahal aja. Ya mahal 100-200 juta, ya kan 100-200 juta, tapi udah punya anak. Habis itu kelar gitu loh. Benar. Ini 120 juta tiap tahun loh. Anaknya 10 tahun berarti udah 1,2 M nih gitu. Iya, kalau nggak ada penyulit lagi kayak kelainan organ-organ. Nah, makanya belum gitu tiba-tiba gagal organ, harus angkat limpa, angkat hati. Ini kayak udah bukan rahasia gitu, anak-anak yang udah gede gitu bilang, iya aku limpanya udah diangkat separuh, aku hatinya udah diangkat separuh. Oh ya aku gagal ini kan. Operasinya aja udah berapa duit lagi. Belum kualitas hidup anaknya. Pasti kayak tadi harus sekolah, harus bolos, ya kan? Udah kerja harus bolos, nggak maksimal sekali gitu. Iya. Banyak banget lah tantangannya sebenarnya. Bener-bener hebat banget nih Kak Michelle nih, 2 anak loh sahabat Betsaida dengan penderita thalassemia mayor. Pastinya udah sekian tahun ya, udah berapa tahun berarti ya? Udah 10 tahun ngalamin. Cuman orang-orang sabar yang bisa begini. Keren banget, tapi ya tetap harus berjalan mau nggak mau kan. Iya, makanya Kak Michelle sama Kak Andri ya sekarang berusaha menginfluence supaya masyarakat luas tuh lebih sadar, lebih aware bahwa thalassemia itu memang ada di semua lapisan masyarakat, dan ketika kena barulah mungkin masyarakat baru sadar ya bahwa cost-nya dalam segala aspek, mulai dari mental, finansial, ke orang tua, waktu, dan ke anak juga gitu pastinya. Nah, jadi sahabat Betsaida, thalassemia tadi kan seperti sudah dibahas ya, bahwa dia adalah kelainan genetik yang mana badan manusia itu menghasilkan Hb atau hemoglobin yang jenisnya mudah dihancurkan oleh badan, sehingga si anak pada akhirnya akan menjadi anemia tadi. Ya, karena anaknya anemia, pada akhirnya akan muncul gejala-gejala anemia juga. Cuman masalahnya pada anak thalassemia itu bukan anemia biasa, tapi anemia hemolitik, di mana sel darah merah terus dihancurkan oleh badan, dan badan berusaha memproduksi kembali sel darah merah yang normal. Padahal yang normalnya tadi itu yang diproduksi oleh badan itu adalah yang tidak normal lagi, muter terus seperti itu, sehingga pada akhirnya muncul gejala-gejala yang lebih berat seperti anaknya kuning, anaknya perutnya makin lama makin gede, kemudian terjadi kegagalan banyak organ, anaknya harus transfusi terus karena Hb-nya cenderung rendah terus di bawah normal ya. Nah, untuk mencegah semua tadi itu, maka banyak yang bisa dilakukan oleh orang tua sebenarnya. Sebelum menjadi orang tua, sebelum menikah bahkan, kedua pasangan bisa melakukan screening genetik, sehingga ketahuan apakah dirinya itu menjadi carrier atau pembawa thalassemia atau bukan. Ya. Nah, kemudian setelah menikah dan ternyata belum screening genetik nih, ternyata sudah punya anak, minimal di usia 6 bulan ke atas, orang tua mesti aware, periksakan darah sekali aja, sehingga kita tahu bahwa anak kita tuh punya sel darah merah normal atau enggak, jumlahnya normal atau enggak, ukurannya normal atau enggak. Itu bisa terdeteksi dari darah lengkap istilahnya ya. Darah lengkap sehari-hari aja udah bisa ketahuan MCV-nya normal atau enggak, MCH-nya normal atau enggak. Kalau udah nggak normal atau kecil-kecil sel darah merahnya, itu dicari lagi pasti sama dokternya. Kenapa kecil-kecilnya? Kecil-kecilnya normalkah? Cuman karena kekurangan zat besi kah? Atau karena penyebab lain? Salah satunya adalah thalassemia gitu. Jadi sangat penting untuk yang sudah punya anak untuk melakukan screening darah dari usia 6 sampai 12 bulan, minimal 1 kali aja gitu. Ya, kalau nih ternyata setelah screening hasilnya mengarah ke thalassemia, dari bacaan darah tepinya banyak ditemukan sel target namanya ya yang mengarah pada thalassemia. Nah, setelah itu apa yang akan terjadi? Biasanya dokter akan menyarankan pasien atau anak yang terduga thalassemia ini untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut seperti profil besi, kemudian juga Hb elektroforesis. Dan dari situ akan ketahuan anak kita nih Hb-nya jenisnya apa saja, normal nggak, ya nggak normal seberapa banyak. Ketika nggak normalnya banyak, akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya seperti pemeriksaan genetik ya atau DNA yang lebih lanjut lagi, sehingga ketahuan jenis thalassemia-nya itu yang mana gitu.
Ya, jadi memang rangkaiannya cukup panjang setelah seorang anak terdiagnosis, terscreening dari awal bahwa sel darah merahnya itu tidak normal, ukuran maupun bentuknya. Jadi setelah bincang-bincang yang cukup panjang tadi, dari Kak Michelle, ada nggak kata-kata atau pesan-pesan mungkin buat sahabat Betsaida sekalian yang sama mau menikah, belum punya anak, atau bahkan yang sudah terdiagnosis thalassemia? Oke, kalau dari aku, yang pertama pasti adalah tadi mencegah itu jauh lebih murah dibanding merawat ya kalau untuk thalassemia. Jadi bagi kalian sebenarnya mau nikah nggak mau nikah, sebelum pokoknya kalau emang ada kepikiran mau punya anak ya, cek tadi mau HB elektroforesis ataupun cek DNA itu cuman perlu sekali kok. Ya kan, nggak perlu berulang kali, bener kan dok ya. Jadi mending itu kayak investasi ke diri aja gitu. Dari situ udah bisa tahu kan, oh aku apa aja nih genetiknya, nanti pasanganku apa aja. Jadi kita udah bisa saling kira-kira nanti anaknya diomongin bisa kayak gimana. Dan kalau misalnya ternyata kayak gitu, misalnya minor atau ada penyakit lain, ya kan jadi bisa tahu oh kita mau child free apa mau bayi tabung yang dipilih gitu. Trust me, biarpun ini ratusan juta ya bayi tabung, tetap lebih murah gitu, daripada merawat thalassemia gitu. Dari segi apapun gitu ya. Itu pertama. Kedua, buat yang thalassemia ya jangan lupa untuk pertama ya jangan males lah untuk transfusi darah gitu ya. Itu demi kelanjutan hidup kalian juga gitu. Orang tua yang anaknya masih kecil jangan males untuk nganterin mereka ke sana gitu. Karena kelainan ini tuh bukan yang sekali gak datang besok sakit, tapi ini akumulatif. Bener rawatnya terus makin bagus, nggak bener rawatnya tiba-tiba jeblok gitu loh. Jadi ini akumulatif. Jadi ya tolonglah anaknya tuh dijaga HB-nya. HB-nya selalu di atas 10 gitu ya. Terus ya kelasi besi juga jangan lupa diminum, dikonsumsi. Makanan juga dijaga gitu. Terus olahraga. Sorry to say, beberapa kali dokter di sini bilang jangan olahraga. Tapi olahraga itu perlu buat pasien, mungkin memang bukan olahraga yang berat ya, tapi misalnya yoga atau apa, tapi itu tetap perlu olahraga. Memiliki kelainan genetik tidak berarti harus tetap bagus. Harus tetap bagus, bukan berarti nggak boleh olahraga gitu kan ya dok, gitu. Menurut aku sih itu sih, inget lebih murah daripada tetap harus happy lah ya anaknya ya. Betul. Oke, bisa seperti anak-anak lainnya juga kalau dijaga dengan baik juga ya anak thalassemia. Tapi yang lebih penting adalah mencegah tentunya ya, jangan sampai udah jadi thalassemia tadi itu. Nah Kak Michelle nih sebagai orang tua dari anak-anak yang thalassemia, ada nggak tips buat orang tua supaya berani nih untuk screening, memeriksakan dirinya itu aman apa enggak gitu? Yang pertama pasti tetap ya kalau menurut aku screening dengan harga dari berapa sih sekarang aku nggak tahu. Dulu konan kita 2,5 jutaan sampai 3 juta. Kalian kalau sendiri ya 2,5-3 juta. Mungkin ada yang mikir serem, tapi kalau aku bilang kamu harus ngeluarin 120 juta setiap bulan belum termasuk yang lain-lain buat ngobatin anak, itu kayaknya jauh lebih serem gitu ya. Ya karena jangka panjang ya. Jangka panjang itu setahun loh. Kalau anaknya makin gede, kan obatnya makin mahal juga kan gitu. Darahnya makin mahal juga gitu. Jadi dari angka aja udah seremnya dari financial gitu ya. Kedua, kalian boleh nonton cerita kita. Kalau kalian melihat apa yang kita alamin, aku yakin kalian pasti mau ngecek sih. Lebih pilih screening. Screening daripada ngalamin semua yang kita alamin, baik secara finansial, mental, perjalanan hidup yang kita sendiri berharapnya nggak mau lah gitu kan. Nggak ada orang yang mau kehilangan anaknya, nggak ada orang tua mau menguburkan anaknya gitu. Jadi cek lah. Ini benar-benar jauh lebih baik mencegah daripada ngobatin gitu. Jadi cek, sekarang cek udah banyak jenisnya. Kalau konan dulu cuma satu tempat, sekarang kayaknya hampir banyak tempat udah bisa. Kagen, Ekman dan macam-macam lagi banyak tempat untuk screening ya. Betul. Nah kalau udah dengar sendiri dari yang pernah mengalami, mungkin mama papa sekalian di rumah akan lebih tergerak lagi untuk memeriksakan dirinya sendiri ya. Sehingga harapan kita berdua sih otomatis angka thalassemia bisa lebih turun di Indonesia. Amin. Gitu ya, semua orang lebih aware lagi.
Ya, karena untuk merawat tadi lebih susah untuk membesarkan anak talasemia dibandingkan untuk kita screening sendiri buat diri kita sendiri, Betul. buat keturunan kita sendiri. Betul. Ya, gitu. Ya, kira-kira kayak gitu, sahabat Betsaida. Nah, udah cukup panjang kita bincang-bincangnya. Terima kasih buat semua sahabat Betsaida yang dari tadi udah dengerin bincang-bincang sama Kak Michelle mengenai talasemia. Nah, segitu pentingnya ya screening genetik buat diri kita, buat keturunan kita. Oleh karena itu, buat sahabat Betsaida sekalian yang punya keluhan mungkin seputar kelainan darah juga bisa mengkonsultasikan ke spesialis terkait. Jangan berlama-lama sehingga kita bisa untuk diri sendiri, untuk anak-anak kita kesehatannya lebih baik lagi. Ya, terima kasih juga buat Kak Michelle, buat keluarga yang sudah repot-repot hadir dari jauh loh, dari Jakarta, dari Bali bahkan sebenarnya ya, untuk ketemu sama tim kita di Betsaida di acara Ruang Sehat kali ini. Makasih banyak. Terima kasih. Kita juga terima kasih banyak udah diundang, udah boleh sharing pengalaman kita di sini dan berbagi kita dapat informasi banyak juga. Loh. Aku sebagai dokter anak juga dapat insight-insight baru sehingga lebih terpicu lagi buat encourage pasien-pasien untuk screening karena emang banyak pasien yang belum sadar sih. Sama sih ya. Kalau nggak ngalamin atau nggak ada yang buka mulut istilahnya nggak bakal kenceng tergerak sih. Ya gitu. Kalau di luar negeri screening genetik udah rutin dilakukan, tapi di Indonesia memang belum sampai ke situ dan harapannya bisa. Aku sebagai dokter juga berharap bahwa masyarakat makin tergerak untuk screening tadi itu. Minimal cek darah lah ya. Banyak orang tua yang kayak, aduh takut diambil darah anaknya kayak gitu. Padahal cuma ambil darah 1 kali tuh nggak akan kenapa-napa gitu loh. Ya, mendingan kita tahu anak kita tuh hasilnya apa gitu ya, daripada nanti setelah terdiagnosis gimana ke depannya gitu ya. Makasih sekali lagi Kak Michelle sama keluarga thank you so much udah diundang. menyempatkan waktu buat ruang sehat kita hari ini. Ya, moga-moga sharing dari Kak Michelle tadi sangat menggerakkan hati papa mama sekalian di rumah untuk lebih lagi untuk diri sendiri dan keluarga kita tentunya. Betul. Makasih.